Ya. Nah, kembali ke cerita tadi tentang keajaiban itu. Tubuh. Nah, salah satu keajaiban kita di dalam itu adalah bisa membangun kebahagiaan dari dalam, Mas Hendra. Jadi ketika orang sudah apa-apa terhubung dengan ini, bahkan melihat bunga mekar pun kita bisa bahagia, Mas Hendra. Kenapa? Ketika melihat bunga mekar pagi-pagi, yang kita lihat itu Tuhan sedang bekerja memekarkan bunga untuk menyambut kita. Kan bahagia di dalam. Ketika ada angin berhembus, kita rasakan itu cara Tuhan memeluk kita, membelai kita. Kalau begitu caranya dengan mudah hal-hal sederhana itu membuat kita bahagia. Tapi sebelum itu terkonek, seberapapun hebatnya hal-hal di luar, nggak bahagia, Mas Hendra. Ya, naik mobil mewah, marah. Sudah punya tabungan banyak, marah dengan kehidupan. Gitu. Stres kita karena apa? Karena belum bisa menemukan keajaiban di dalam diri kita yang bisa menciptakan kebahagiaan, menciptakan kebijaksanaan, menciptakan kekuatan spirit yang membangkitkan kita dari keterpurukan. Banyak macam sih, Mas Hendra. Ya, kalau kita bisa connect, misalnya nih, kita sedang terpuruk dalam kehidupan. Semua rasanya gelap. Hidup kita masa depan gelap dan sebagainya. Kalau gitu kita menganggap kehidupan di luar ini, maka kita sedang menyambungkan dengan sisi pesimistik dalam diri kita. Maka di luar gelap, di dalam gelap. Tapi ketika kehidupan di luar tampak penuh dengan guncangan ekonomi, terguncang ini, terguncang. Tapi kita konekkan dia dengan bagian titik optimistik dalam diri kita, maka kita, oh ini gampang nih. Sekalipun hidup ini gelap, aku bisa kok mengatasinya. Contoh misalnya, seperti si Thomas Alva Edison. Di luar itu gelap bagi dia. Kenapa? Setiap gelap itu menakutkan bagi dia. Tapi dia konekkan ke dalam, saya harus mengatasi gelap ini. Maka yang terjadi apa? Dia menciptakan terang. Ternyata ada keajaiban dalam pikiran manusia. Mas Hendra setiap hari bertemu dengan hasil dari keajaiban manusia. Contoh nih, manusia mana bisa terbang? Untuk sendiri aja susah gitu. Tapi ketika kuat keinginannya untuk bisa terbang, kecerdasan itu bekerja sedemikian rupa secara kolektif untuk menghasilkan kapal terbang. Ajaib, manusia bisa menciptakan alat yang menerbangkan banyak orang. Manusia tidak bisa berenang jauh seperti ikan paus. Tapi dengan cerdasnya kumpulan manusia menciptakan kapal besar untuk menyeberangi samudra. Betul nggak? Iya. Itu kelihatan sederhana, tapi itu keajaiban. Keajaiban si Archimedes menemukan hukum tekanan air. Ya macam-macam lah. Oh iya, aku tuh banyak ya komen-komen di TikTok. Jadi teman-teman nanti ada satu termin terakhir gitu ya, karena akan kita lanjutkan besok pagi, kasihan beliau baru datang. Jadi teman-teman nanti bisa interaksi langsung ya, tanya jawab, curhat dah boleh ya, curhat aja nanti nggak apa-apa nanti. Case-nya teman-teman, masalahnya teman-teman, nanti akan jawaban dari Pak Wayan akan menjadi sumber inspirasi bagi sahabat-sahabat yang lainnya gitu ya. Nah, oke. Pak Wayan terkait dengan keajaiban tadi udah gitu ya. Jadi sebenarnya ada lagi nggak Pak secara metabolisme tubuh mungkin gitu biar kita nggak terlalu jauh-jauh gitu. Oh iya ya, tubuhku kok bisa begini gitu ya. Kalau kita bisa bicara sama tubuh Mas Hendra. Misalnya Mas Hendra lagi pilek nih, saya sering melakukan itu Mas Hendra. Kalau saya lagi pilek mampet ini, saya cuma pegang aja hidung saya. Saya bicara sama dia, lega. Saya nggak usah minum obat, nanti dia krepek. Jadi dia mengecil, melonggar. Itu. Kalau saya lagi bersin ini Mas Hendra, saya pegang juga dia. Udah cukup. Terima kasih, udah cukup. Nanti dia diam. Jadi tubuh kita itu benar-benar ajaib. Ada DNA yang berisi kecerdasan di dalamnya Mas Hendra. Dan yang ajaibnya lagi gini Mas Hendra. Mas Hendra mungkin baru dengar nih. Bayi wanita itu, atau wanita lah, kita tahu dia di kromosom X.
Kalau laki-laki kromosom Y. Kromosom X itu pada wanita itu mengandung 1.500 sampai 2.000 gen. Ya. Kalau yang kromosom Y mengandung 200 gen. Perbandingan antara wanita dan laki-laki. Jadi wanita itu banyak sekali mempunyai kekuatan. Makanya the power of emak. Jadi kesaktian itu ada pada wanita, Mas Hendra. Kalau kita benar menggunakannya. Banyak keajaiban pada tubuh wanita. Kalau kita benar menggunakannya. Jadi kalau wanita dibuat sampai marah di rumah, kacau hidup kita gitu. Karena kekuatan visualisasi, imajinasinya mengacaukan kehidupan kita. Ada banyak keajaiban pada tubuh wanita. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih tentang wanita nih. Sejauh mana sih Pak Wayan Mustika mem-VVIP-kan ibu sebagai pasangan hidup gitu? Nah, jawabannya ini akan jadi sumber inspirasi, belajar, teladan bagi sahabat-sahabat, khususnya saya. Gimana Pak Wayan? Ya, ini kadang sulit diceritakan. Karena laki-laki itu kadang sulit mengungkapkan gitu. Ketika dia memiliki sesuatu yang mendalam, dia sulit ungkapkan. Hari ini saya dapat rezeki, Mas Hendra, gitu. Saya langsung kasih istri. Gitu. Karena saya tahu dia akan membutuhkan itu. Gitu. Orang boleh tidak memberi apa-apa pada saya. Gitu. Tapi ketika istri saya dibuat senang, itu misalnya oleh hal sederhana yang diberikan, saya ikut senang. Gitu. Ada banyak lah, susah saya ceritakan. Jangan tanya itulah, nanti saya malah. Tanya yang lain, saya punya banyak kata-kata. Tapi kalau tanya tentang apa yang saya inikan, rasa di dalam itu, saya tidak punya kehilangan kata-kata untuk itu, Mas Hendra. Ya, walaupun saya harus banyak menyembunyikan menyembunyikan planning masa depan, ya, karena saya harus mengendalikan juga banyak hal harus saya kendalikan. Tapi planning masa depan itu kan lebih kepada istri dan anak-anak. Gitu. Kadang kita itu ya sudah ditemani, dibersamai, terus kemudian semua hampir dilayani, makan segala macam. Tapi kita kurang memperhatikan, kurang memberikan kasih sayang pada pasangan kita gitu. Itu yang terkadang iya ya gitu ya. Ternyata materi aja nggak cukup kadang gitu kan. Tapi satu hal yang saya anggap benar teori itu adalah apa? Ada teori mengatakan wanita itu semakin lama bersama pasangannya, semakin ingin sering mendengar kata cinta. Laki-laki semakin lama dengan pasangannya, semakin kehilangan kata cinta. Semakin sulit mengungkapkan itu. Kenapa? Kata cinta sih. Kemudian tidak cukup mewakili. Bener sih Pak. Iya ya. Tidak cukup mewakili apa yang ingin dia sampaikan. Kadang kita ini tipologis, pokoknya aksi nyata aja lah gitu. Tindakan konkret aja lah gitu. Ya, seperti itu Mas Hendra. Iya. Laki-laki kan di awal-awal tuh suka dengan mudah mengekspresikan rayuannya, rayuannya cinta di awal-awal. Semakin dia serius, semakin dia kehilangan kemampuan untuk itu. Ya. Pak, Apunten, sebelum satu sesi terakhir dengan sahabat-sahabat yang mau konsultasi, silakan di TikTok ya. Yang sangat dekat dengan kehidupan kita itu Pak. Sedikit-sedikit kan kita ini sering sakit hati sama orang kadang. Meskipun kita udah tahu ilmunya ini, wong dia sebenarnya juga aku sendiri. Nggak ada yang beda kan. Tapi kadang tuh mangkel, sakit hati, skill memaafkan tuh, aduh, ya gimana ya Pak Wayan, tolong dong ceritanya tentang skill memaafkan, supaya kemudian apapun trigger-trigger dari luar, kita itu tetap bisa menerapkan compassion dengan sepenuh hati gitu Pak, kepada siapapun gitu Pak. Indahnya hidup ini andai kata kemudian bisa seperti itu gitu Pak Wayan.
Jadi pertama Mas Hendra tadi bilang kan, aduh kadang saya jengkel juga pada orang walaupun saya tahu di dalam diri orang itu ada Tuhan yang sama begitu kan. Sebenarnya itu nggak apa-apa sih Mas Hendra. Karena hidup menjadi lebih hidup ketika ada drama-drama sedikit kayak gitu. Drama kemarahan, drama kejengkelan, it's okay, no problem gitu. Cuman ketika hari itu, action sudah selesai. Nanti malam baru renungkan. Sambil ketawa-ketawa. Tadi aku serius banget ya marah sama orang itu gitu. Tapi pada saat kita lagi jengkel, udah jengkel aja. Kita hanya sedang bermain peran, Mas Hendra. Sedang bermain peran drama lagi kan biasa seru-serunya begitu kan. Kalau flat aja semua penonton tanda petik ya. Semesta yang sedang menonton di sini kan kita banyak ditonton. Ditonton oleh hal-hal yang tidak kelihatan. Kita sedang ada di panggung kehidupan ini ditonton. Udah jiwai aja sudah. Jiwai kadang kita marah, cuman setelah itu sadar bahwa apa? Oh, dalam diri orang itu ada aku juga. Gitu. Itu kita pakainya nanti ketika ingin memaafkan Mas Hendra. Nah, kita ingin memaafkan itu atau kita ingin minta maaf, nanti kita pakai. Jadi pada saat kita ini udah nikmat, jangan lama-lama aja. Atau jangan sampai parah gitu. Marah sedikit kan enggak apa-apa gitu. Tapi terkadang gimana ya, orang melakukan kesalahan itu kan dia lakukan berbasis kesadarannya memang baru di level itu gitu ya. Ketika kemudian kita berpikir kayak gitu ya, udah apa gunanya? Maafkan segala macam gitu kan. Iya. Jadi ketika kita mau ada di kesalahan yang segera ambil kesalahan lebih tinggi Mas Hendra. Kalau kan kita marah karena kesalahan kita menganggap diri kita sama. Begitu kita di bawahnya, kita nggak berani marah, kita takut. Begitu kita sama, pasti kita berani. Kita merasa direndahkan oleh orang yang kita anggap kita sama. Tapi kalau orangnya tinggi merendahkan kita mungkin biasa-biasa aja. Nah, supaya kita nggak merasa direndahkan, tinggikan aja diri kita. Tinggikan dalam arti bukan tinggi hati, bukan. Tinggi melihat dengan sudut yang lain. Oh gitu. Ternyata beda. Nah, coba lihat Mas Hendra. Kalau tadi kan saya naik pesawat tuh pulang tuh, cuaca agak terang. Saya lihatlah dari bawah gitu. Dari atas. Mobil-mobil di Jakarta jalan. Gitu. Saya nggak tahu apa ada orang teriak-teriak di bawah, mungkin marah-marah. Ada apa dia marah-marah, atau mungkin dia saling klakson, salip-salipan gitu. Dari atas itu yang kelihatan hanya mobil bergerak. Kemarahan mereka nggak terasa. Apapun yang mereka katakan nggak terasa, Mas itu. Artinya, hanya dengan jarak yang masih tidak terlalu jauh dari bumi, perilaku kita tuh nggak kelihatan banget, Mas Hendra. Nggak ada apa-apanya kita nih. Iya bener ya Pak ya. Nggak ada apa-apanya. Sepi banget tuh kita di bawah. Betul. Kalaupun ada orang demo tuh nggak ada kedengaran sampai ke atas. Gitu. Mau teriak kayak apa juga nggak kedengaran. Gitu. Iya. Tapi kalau kemudian yang jadi kebiasaan tuh sering marah-marah Pak. Jadi kita sering ke-trigger ego kan tinggi gitu ya. Sedikit-sedikit marah, dikit-dikit marah. Pola marahnya itu aja gitu. Gimana sih cara meminimalisirnya gimana sih Pak? Nah, pertama kita izinkan diri kita marah Mas Hendra. Banyak orang menolak dirinya marah. Begitu dia menolak dirinya marah, dia tersakiti oleh kemarahan itu. Sehingga dia benci pada orang-orang yang membuat dirinya marah. Lama-lama menjadi super sensitif dia. Sedikit aja ke-trigger marahnya, jadi marah-marah terus gitu. Sehingga begitu kita izinkan diri kita marah, lalu kita renungkan. Tadi kembali ke pusat diri tadi ya. Nah, kembali ke kesadaran dialog itu. Oke. Kalau sudah ketemu latihan itu, kenapa saya marah? Jadi kita terima dia, kita sayangi gitu. Ya udah enggak usah marah ya. Nah, tapi begitu kita tolak, kita jengkel dengan kemarahan itu. Besok-besok setiap dipicu lagi jadi jengkel lagi kita. Analoginya kita adalah langit yang luas, nggak boleh terpengaruh sama cuaca awan gitu ya Pak ya. Oke. Baik. Kira-kira gitu Mas. Terima kasih Pak Wayan. Ya.